Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah Statistika Dasar. Ya. Dalam pertemuan kali ini kita kembali akan belajar tentang pengujian hipotesis ya. Kalau minggu sebelumnya kita belajar tentang pengujian hipotesis rata-rata, maka kali ini kita akan belajar tentang pengujian hipotesis proporsi. Berbicara tentang pengujian hipotesis, maka kita harus mengetahui bahwa uji hipotesis itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data yang ada ya. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini bahwa yang namanya hipotesis itu dapat dibagi jenisnya ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah sampel, yang kedua adalah berdasarkan jenis parameternya, yang ketiga berdasarkan jenis distribusinya, dan juga yang keempat berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Mengapa perlu dibagi menjadi 4? Karena dari keempat bagian inilah kita akan bisa dengan mudah menentukan alat uji apa yang tepat untuk digunakan dalam pengujian hipotesis terhadap data yang kita miliki ya. Jadi di sini ada diagram yang menjelaskan tentang pembagian dari hipotesis itu sendiri. Dilihat berdasarkan jumlah sampel, jenis parameter, jenis distribusi, dan arah atau bentuk formulasinya. Kita masuk kepada jumlah sampel ya. Jumlah sampel itu biasanya kita lihat bagaimana pengajuan data yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau seandainya ketika kita akan melakukan pengujian sampel untuk melihat rata-rata, dari sampel yang ada kita uji untuk melihat rata-rata, maka kita akan melakukan memilih uji hipotesis rata-rata. Tapi kalau kita ingin melihat sampel yang ada pada populasi yang pada populasi ya, jadi kita akan melakukan pengujian proporsi. Tapi kalau kita ingin menguji sampel dengan melihat begitu banyak keberagaman yang ada pada data, maka kita akan melakukan uji hipotesis varians ya. Nah, ketika kita masuk kepada jenis parameter, maka kita harus juga menentukan bahwa ternyata dalam pengujian hipotesis itu jenis parameter akan menentukan bagaimana nanti kita akan mencari atau menentukan kriteria pengujiannya ya. Jadi jenis parameter itu pun dilihat berdasarkan dari jumlah sampel besar ataupun jumlah sampel kecil. Ya, dari jumlah sampel besar dan sampel kecil akan mendukung jenis distribusi yang akan kita pilih. Ya. Jadi dari jenis distribusi kita akan melihat pengujian hipotesis itu bisa kita gunakan dengan distribusi J, kemudian kita gunakan dengan distribusi T atau distribusi chi-square dan juga distribusi F. Nah, semua itu tergantung dari jenis distribusi, parameter, dan jumlah sampel yang digunakan. Akan tetapi, alat tersebut juga tidak bisa kita gunakan dengan mudah jika kita tidak mengetahui arah atau bentuk formulasinya. Mengapa? Karena kita tahu yang namanya hipotesis itu kita akan memiliki 2 formula hipotesis ya. Jadi yang pertama adalah hipotesis awal sebagai kesimpulan awal atau perkiraan awal dari seorang peneliti, sementara hipotesis tandingan itu adalah lawan dari hipotesis awal itu sendiri. Jadi arah bentuk formulasi akan menentukan hipotesis tandingan dari hipotesis awal yang kita miliki. Nah, arah bentuk formulasi itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah menguji 2 pihak, artinya kita akan melihat daerah penolakan itu berada di 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian uji pihak kiri berarti daerah penolakan berada di daerah kanan, dan uji pihak kanan berarti daerah penolakan ada di daerah kiri ya. Bentuknya adalah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini,
maka kita akan masuk ke dalam pengujian proporsi ya. Jadi pengujian hipotesis proporsi. Berbicara tentang proporsi, maka kita harus memahami bahwa yang namanya proporsi itu adalah suatu pecahan, rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat yang luas ya. Jadi kalau di sini dicontohkan adalah seandainya ada suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang, 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi bagaimana kita menghitung proporsinya? Artinya kita akan mengambil proporsinya itu adalah dari jumlah sampel SMU dibagi dengan jumlah total sampel yang ada pada populasi tersebut. Jadi 30 dibagi 70 adalah 42,86. Ya artinya kalau menggunakan proporsi ini adalah kita mengibaratkan bahwa yang namanya X itu adalah sampel yang berwarna putih. Jadi ada di dalam populasi N. Nah, N ini bisa menjadi populasi atau bisa menjadi sampel besar, kemudian X ini bisa dijadikan sampel atau dijadikan sampel khusus ya, karena nanti kita juga akan mengenal ada N besar ya. Makanya perlu sekali mengenalkan bahwa yang namanya proporsi itu adalah nilai dari sampel dibagi dengan populasi atau nilai dari sampel khusus dibagi dengan sampel utama ya, bentuknya adalah seperti itu. Nah, dalam pembagian uji proporsi ini kita akan melihat adik-adik pengujian proporsi itu terbagi menjadi dua, yaitu pengujian proporsi satu populasi dan pengujian proporsi dua populasi. Masuk ke dalam pengujian proporsi satu populasi. Jadi kalau pengujian proporsi satu populasi itu merupakan pengujian hipotesis yang diperlukan di banyak bidang ya. Jadi kita mengibaratkan kalau seandainya kita sering mendengar ketika sudah menjelang pemilihan gubernur atau pemilihan anggota DPR, bahkan juga presiden, kita sering sekali melihat politikus itu berani maju untuk mendaftarkan diri menjadi calon ya. Nah, biasanya para calon politikus tersebut akan melakukan kegiatan survei terkait sejauh mana masyarakat mengenal dirinya. Nah, kegiatan dalam proses pengenalan diri atau ingin mensurvei berapa persentasenya jumlah orang yang mengenalnya atau masyarakat yang mengenal dirinya, maka biasanya mereka melakukan uji hipotesis dengan menggunakan proporsi. Jadi dari situ dia akan melihat berapa jumlah sampel yang cenderung memilihnya dibagi dengan jumlah total masyarakat yang ada, sehingga dari sini para politikus bisa dengan percaya diri untuk menyatakan diri mendaftar sebagai calon, baik itu dewan legislatif ataupun bupati atau gubernur dan sebagainya ya. Nah, dari sini berarti pengujian proporsi satu populasi merupakan salah satu rekomendasi yang tepat bagi kita untuk menghitung persentase seberapa besar peluang yang bisa kita dapatkan dalam suatu populasi. Nah, dalam penjelasan ini adik-adik perlu kita pahami bahwa pengujian hipotesis dalam proporsi ini tetap kita akan memulai dengan yang namanya penentuan formulasi hipotesis ya. Jadi akan kita tentukan yang namanya H0, yaitu proporsi sama dengan P0 untuk satu proporsi, dan lawannya atau alternatif atau hipotesis alternatifnya adalah bisa dengan P kurang dari P0 atau sisi kiri, P lebih besar dari P0 atau sisi kanan, ataupun P tidak sama dengan P0 ya. Nah, ini adalah hipotesis tandingannya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai alfa ya. Tetap kita akan menentukan nilai alfa dengan tujuan seberapa besar tingkat keyakinan kita terhadap proporsi yang kita akan lakukan. Jadi pada umumnya kita akan menggunakan alfa itu, misalnya nih ya, alfa itu ada 5%, 1%, 10%, nah tergantung dari tingkat keyakinan si pengujinya.
Nah, kalau sudah kita menentukan alfanya, maka selanjutnya kita akan menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ini adik-adik tidak jauh berbeda dengan kriteria pengujian pada pengujian hipotesis 1 rata-rata maupun 2 rata-rata ya. Jadi di sini kita akan melihat gambarnya. Untuk uji satu arah pihak kiri menandakan bahwa daerah penolakan berada di sebelah kiri. Nah, menandakan berarti posisi dari nilai F ya, nilai Z ya, nilai Z alfa itu adalah minus bentuknya ya. Jadi jika H0 itu adalah P sama dengan P0, maka H1-nya adalah P kurang dari P0. Nah, dari sini menyatakan bahwa kita akan menggunakan proporsi itu dengan tabel distribusi Z ya. Sehingga tabel distribusi Z ini yang dijadikan sebagai dasar kita untuk menentukan kriteria apakah daerah itu diterima atau ditolak ya. Jika diterima untuk uji satu arah pihak kiri, maka dipastikan nilai alfanya harus kurang dari ya, nilai Z alfanya itu nilai Z hitungnya itu harus kurang dari Z alfa ya, jadi minus Z alfa. Sementara kalau ditolak itu berarti nilai Z hitungnya harus lebih besar dari minus Z alfa. Nah, itu adalah bentuk dari pengujian hipotesis satu pihak arah kiri. Nah, kalau untuk arah kanan kebalikannya, berarti daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau daerah penolakan ada di sebelah kanan, maka ini jelas dipastikan ketika kita akan menggunakan Z alfa, berarti jika H0 itu diterima ya, H0 itu diterima, maka Z alfa nilainya itu Z hitung nilainya harus lebih besar dari Z alfa. Sementara kalau masuk ke daerah penolakan, Z hitungnya harus jika masuk kepada daerah penerimaan, Z hitungnya harus lebih kecil dari Z alfa, dan jika masuk ke daerah penolakan, maka Z hitungnya harus lebih besar daripada Z alfa ya. Itu adalah satu arah pihak kanan. Selanjutnya, jika terjadi proporsinya adalah 2 arah adik-adik, maka yang terjadi kriteria pengujiannya terdapat 2 daerah penolakan. Yang pertama adalah minus Z alfa per 2. Yang kedua adalah Z alfa per 2 ya. Jadi kalau seandainya masuk daerah penerimaan, berarti nilainya itu adalah minus Z alfa per 2 harus kurang dari Z alfa atau Z hitung, dan Z hitung harus kurang dari Z alfa per 2. Sementara kalau masuk daerah penolakan, berarti Z hitung itu harus lebih besar dari minus Z alfa per 2 atau harus lebih kecil dari Z alfa per 2. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menentukan kriteria pengujiannya. Nah, adik-adik, kalau kita ingin mudah prinsip dalam memahami kriteria pengujian untuk menentukan apakah daerah itu diterima atau ditolak, ada baiknya kita membuat grafik ya. Jadi ingat saja, kalau pada sisi kiri berarti daerah penolakan ada di sebelah kiri, tapi kalau pada sisi kanan berarti daerah penolakan ada di sebelah kanan, dan kalau tidak sama dengan berarti daerah penolakan ada di sisi kanan dan kiri ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengujian hipotesis ya, atau uji statistik. Nah, di sini kita lihat dulu untuk uji proporsi satu populasi, ketika kita sudah menentukan H0, kemudian juga menentukan H1, dan kita juga sudah menentukan taraf signifikansi atau alfa, maka kita akan menentukan kriteria pengujian ya, seperti yang tadi saya jelaskan, dan yang terakhir adalah perhitungan. Ya, untuk perhitungan nilai Z hitung itu kita dapatkan dari nilai proporsi ya, nilai proporsi dikurang dengan nilai proporsi yang ada. Jadi kalau P topi itu menyatakan adalah proporsi yang sukses dari sampel, sementara kalau P0 itu adalah peluang sukses dari proporsi itu sendiri. Jadi nilainya adalah akar P0 dikali dengan 1 P0 dibagi dengan N. Nah, kalau sudah itu selanjutnya adalah kita akan menentukan kesimpulan apakah H0 itu masuk kepada daerah penolakan atau H0 itu masuk kepada daerah penerimaan ya. Baik adik-adik, saya berikan satu contoh soal ya, agar bisa kita kerjakan bersama.
Jadi ada suatu obat penenang ketegangan saraf diduga hanya 60% efektif ya. Jadi ini pendugaan 60% efektif. Hasil percobaannya dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita. Berarti 100 ini adalah jumlah sampel. Kemudian ketegangan saraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% adalah efektif ya. Jadi apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik? Lebih baik itu menandakan lebih besar ya dari yang beredar sekarang. Kita diminta menggunakan taraf nyatanya adalah 0,05%. Langkah pertama yang akan kita buat adalah kita akan menentukan H0 terlebih dahulu. H0-nya itu P-nya sama dengan 0,6 ya. 0,6 itu adalah nilai P0. Dari mana 0,6 itu? 0,6 berasal dari 60%. Jadi X-nya adalah 60, N-nya adalah 100. Jadi 60 dibagi 100 yaitu adalah 0,6. Ya, H1-nya berarti lebih besar, P lebih besar dari 0,6 karena dari soal ada jawaban lebih baik ya. Kemudian alfanya adalah 0,05 ya, jadi menandakan dengan Z alfa 0,05 wilayah kritis Z-nya Z alfanya berada pada 1,645. Nah, dalam penentuan kriteria pengujian, wilayah kritisnya biasanya kita melihat atau menentukan untuk daerah penolakan. Sehingga Z-nya itu harus lebih besar dari 1,645. Nah, kemudian perhitungannya X-nya ini adalah 70, N-nya 100. Dari mana? Dari penjelasan bahwa menentukan bahwa obat baru itu 70% efektif ya. Dan ada jumlah sampelnya 100. Jadi 70 itu adalah jumlah sampelnya dan 100 itu adalah jumlah populasinya. Jadi 70 dibagi 100, P0-nya adalah 0,6 dibagi dengan akar 0,6 kali 0,4 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 2,04. Nah, dari sini adik-adik, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Z hitung itu ternyata nilainya lebih besar daripada Z tabel. Sehingga dari sini kita akan menunjukkan bahwa H0 itu ditolak ya. Artinya kalau kita membuat kesimpulan bahwa obat baru tersebut memang jauh lebih unggul dari obat yang biasanya ya. Oke, jelas. Selanjutnya adalah kita akan menentukan perhitungan. Nanti adik-adik bisa mencoba sendiri ya, dari kurang dari ataupun uji proporsi dua pihak. Jadi yang membedakan hanya pada saat kita menentukan alfanya. Jadi kalau untuk uji proporsi satu pihak itu adalah nilai alfa saja, akan tetapi kalau uji proporsi dua pihak kita akan membedakan atau membagi menjadi alfa per 2 ya. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita akan masuk kepada pengujian proporsi dua populasi. Jadi uji proporsi dua populasi ini artinya kita akan membandingkan proporsi satu dengan proporsi lainnya. Bagaimana kita bisa melakukan uji proporsi dengan dua populasi? Jadi seringkali kita berhadapan dengan masalah yang mengharuskan kita untuk melakukan pengujian hipotesis 0 pada dua proporsi yang sama. Jadi artinya H0 itu sama dengan P1, sama dengan P2, dan sama dengan P. Dari hipotesis 0 itu maka akan muncul beberapa hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan di mana H1-nya bisa P1 lebih besar dari P2 atau sisi kanan, kemudian H1-nya P1 kurang dari P2 atau sisi kiri, dan H1-nya P1 tidak sama dengan P2 berarti ada di dua sisi. Ya, dari sini maka kita akan bisa menghitung atau mengukur pengujian hipotesisnya dengan membandingkan distribusi tabel Z dengan Z hitung ya. Jadi kalau untuk dua populasi atau dua proporsi, maka kita akan menggunakan perhitungan Z sama dengan ya proporsi 1 dikurang proporsi 2 dibagi dengan akar proporsi dikali dengan Q ini adalah 1 min P dikali juga dengan 1 per N ditambah dengan 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2. Nah, di sini adik-adik perlu saya jelaskan bahwa P1 itu adalah proporsi keberhasilan populasi 1, P
P2 adalah proporsi keberhasilan populasi 2, dan P-TOPI saja itu merupakan proporsi keberhasilan gabungan keduanya. Berarti nilai X1 ditambah dengan nilai X2 dibagi nilai N1 ditambah dengan nilai N2 itu merupakan proporsi gabungan ya. Sementara Q ini adalah merupakan proporsi kegagalan gabungan yang nilainya adalah 1 dikurang dengan proporsi gabungan. Dan X1, X2 itu dijelaskan sebagai keberhasilan masing-masing populasi, sementara N1 dan N2 itu diukur sebagai jumlah ukuran masing-masing populasi ya. Jadi kalau proporsi 1 X1 dibagi N1, proporsi 2 X2 dibagi N2 ya. Nah, dari sini adik-adik kita akan mendapatkan 3 cara untuk melakukan pengujian hipotesis proporsi 2 populasi. Yang pertama adalah uji hipotesis proporsi 2 populasi dengan pihak kanan atau P1 lebih besar daripada P2. Yang kedua adalah uji hipotesis proporsi 2 populasi dengan pihak kiri, yaitu P1 kurang dari P2. Dan yang ketiga adalah uji hipotesis proporsi 2 populasi dengan 2 pihak, di mana P1 tidak sama dengan P2. Nah, dari sini akan kita lihat langkah-langkah pengujiannya ya. Kita melihat untuk pengujian populasi dengan pihak kanan ya. Jadi tidak terlalu berbeda dengan satu proporsi, tetap kita akan menentukan H0 atau hipotesis awal di mana P1 sama dengan P2 dan hipotesis alternatif karena pihak kanan berarti P1 lebih besar daripada P2. Kemudian kita juga akan menentukan taraf nyata atau alfanya, menentukan wilayah kritis ya. Kalau wilayah kritis itu menentukan daerah penolakan, di mana Z hitung harus lebih besar dari Z alfa. Kemudian menentukan perhitungan dengan menggunakan uji statistik, yaitu Z sama dengan P-TOPI 1 dikurang P-TOPI 2 dibagi dengan akar dari P-TOPI total ya, dikali dengan Q total, dikali dengan 1/N1 ditambah dengan 1/N2. Nah, hasil dari Z hitung ini akan dibandingkan dengan Z alfa sehingga bisa menentukan kesimpulan apakah P0 itu apakah H0 itu akan ditolak ataupun diterima. Nah, untuk pihak kiri adik-adik tidak terlalu jauh berbeda, hanya berbeda pada penentuan hipotesis alternatifnya atau hipotesis tandingannya ya, P1 kurang P2, dan pada penentuan taraf penentuan wilayah kritik ya. Jadi kenapa? Kalau jika P1 kurang dengan P2 menandakan Z alfanya itu nilainya adalah minus ya. Walaupun ketika kita mencari di tabel distribusi nilainya tidak minus, akan tetapi terhitung sebagai nilai yang minus karena apa? Menunjukkan arah yang negatif. Untuk Z hitungnya pun sama ya dengan proporsi pihak kanan. Yang ketiga pun juga sama, tidak terlalu jauh berbeda, hanya berbeda pada hipotesis tandingan atau hipotesis alternatifnya, di mana P1 tidak sama dengan P2, kemudian alfanya yang harus kita bagi 2. Karena apa? Karena kita akan menentukan daerah penolakan itu ada di 2 tempat, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, sehingga wilayah kritisnya atau daerah penolakan yang diharapkan adalah Z hitung itu bisa kurang dari minus Z alfa per 2 dan juga bisa Z hitung itu lebih besar dari Z alfa per 2 ya. Untuk pola perhitungannya juga sama, bahkan kesimpulannya pun juga sama. Ya, baik adik-adik, saya memberikan satu contoh soal saja ya terkait dengan bagaimana cara kita mengerjakan proporsi 2 populasi pada pihak kanan ya. Jadi di sini kita melihat ada suatu pemungutan suara yang hendak dilakukan antara penduduk suatu kota dan sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung pertemuan serbaguna, lokasi gedung yang akan dibangun di dalam kota itu, sehingga para penduduk yang tinggal di sekitar kota itu merasa bahwa rencana ini akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujuinya. Nah, dari sini adik-adik kita akan melihat bila ternyata 120 orang yang di antara 200 penduduk kota dan 240 di antara 500 penduduk sekitar kota menyetujui rencana tersebut. Apakah Anda setuju bila dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut itu lebih tinggi ya daripada proporsi penduduk sekitar kota? Ini gunakan taraf nyatanya adalah 0,025. Nah, adik-adik,
Di sini kita bisa menemukan nilai X, nilai N, X1, N1, X2, N2. Kemudian kita bisa menentukan hipotesis tandingannya itu lebih besar ya atau lebih tinggi, dan kita menemukan nilai alfanya. Nah, dari sini kalau sudah dari soal tersebut kita dapatkan, berarti kita sudah menentukan H0-nya itu adalah P1 sama dengan P2. P1 itu kita dapat dari nilai X1 dibagi dengan N1 ya, yaitu nilainya, saya lihat kembali, saya tuliskan dulu, 120 dibagi 200 ya. Ini adalah 120 dibagi dengan 200. Kemudian P2 itu adalah nilai X2 dibagi dengan N2, atau kita lihat nilainya adalah 240 ya dibagi dengan 500 ya. Jadi 240 kita bagi dengan 500. Kalau sudah kita dapatkan nilainya berapa, kemudian kita akan menentukan hipotesis tandingan, di mana P1 lebih besar dari P2 dari mana? Dari pernyataan lebih tinggi ya. Ini ada kata-kata lebih tinggi. Nah, kalau sudah selanjutnya menentukan alfa ya, alfanya adalah 0,025 ya, ini menggunakan Z alfa. Ya, didapatlah nilai 1,96. Jadi penentuan wilayah kritis atau penentuan masuk kepada daerah penolakan Z harus lebih besar dari 1,96. Nah, perhitungannya adalah tetap kita gunakan formula. Nah, adik-adik di sini nilai P1, P2 misalnya sudah kita dapatkan. Kemudian nilai P itu didapatkan dari nilai 120 ditambah dengan 240 ya, dibagi dengan 200 ditambah dengan 500. Itu nilai P. Baru kita bisa mencari nilai si Q ya. Q itu adalah 1 min P. Ya, jadi kalau sudah kita dapatkan semua nilainya adik-adik, maka bisa kita dengan mudah menghitungnya. Didapatlah nilai Z sebesar 2,9 ya. Jadi 2,9 itu kalau kita lihat nilainya jauh lebih besar dari Z alfa, yaitu 1,96. Nah, di sini menandakan keputusan tolak H0 dan kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut jauh lebih besar daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencananya. Nah, adik-adik, saya rasa untuk pemberian contoh cukup satu ya. Selanjutnya nanti kita bisa mengerjakan beberapa contoh soal pada responsi sehingga bisa dengan mudah satu persatu kita pahami tentang pengujian hipotesis proporsi baik pada satu proporsi maupun pada dua proporsi. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.